Ketua LSM Perjuangan Rakyat ya, Ya, tadi ya, betul. menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya ya di Arjuna News, Iya. bahwasanya proses pelaporan yang dilayangkan oleh LSM Perjuangan Rakyat, permasalahan dugaan tindak pidana korupsi rupanya ya, Ya, betul. yang selalu tidak asing lagi ya kita bahas, yang mana terkait hibah daerah provinsi ya, di Tingkat 1 di gubernur gubernur itu yang bertempat Desa pembangunan Tambak Ukir. Desa Tambak Ukir, Ya. Kecamatan Kendet ya, Tingkat Kabupaten Situbondo. Nah, dalam perjalanan ini gimana sih Pak Ketua? Artinya dari pelaporan di wilayah hukum Polres Situbondo sendiri hingga beberapa orang, puluhan orang bahkan ya, bersandang ke Polda Polda Jatim. Jatim ya. Ya. Nah, pada tanggal berapa itu, ketika kemarin tidak salah, lah ini dalam proses perjalanan pelaporan atau proses dugaan tindak pidana korupsi ini bagaimana sih proses hukumnya Pak Ketua? Menindaklanjuti perkembangan kasus tindak pidana korupsi dana hibah berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999. Saya mengawal masyarakat Desa Tambak Ukir, sekitar 50 orang ya yang masuk ke Polda Jatim, hanya dibatasi cuma 7 orang. Menemui Ditreskrimsus, kepala penyidik yang saya datangi, Irwasda, kepala bidang hukum, sampai memenuhi ke Kapolda Jatim. Tapi kita di Ditreskrimsus sudah ditemui oleh pihak penyidik. Dan menanyakan tahapan-tahapan perkara pada saat itu sudah tahap klarifikasi. Jadi untuk pelimpahan berkas dilimpahkan lagi ke Polres Situbondo untuk penanganan yang lebih efektif. Karena yang akan dipanggil masih banyak. Bukan hanya pengurus takmir masjid, pengajuan proposal, juga ada beberapa masyarakat yang harus dipanggil berkali-kali sebagai saksi warga sekitar. Jadi lebih efektif oleh Polda Jatim dilimpahkan lagi ke Polres Situbondo unit Tipikor. Jadi penanganannya biar lebih efektif. Nanti dalam proses klarifikasi, apakah dalam bukti permulaan, apakah ditemukan satu alat bukti tahap 1, 2 alat bukti untuk ditingkatkan kepada tahap penyidikan dan gelar terakhirnya nanti di Polda Jatim, seperti itu. Maksudnya tahapan klarifikasi itu di Polres ya? Di Polres Situbondo, Tipikor ya? Ya, sementara ini. Jadi kemudian untuk gelarnya sendiri itu tetap di Polres dulu, Situbondo, nanti akhirnya dilimpahkan lagi ke Polda Jatim, gelar terakhirnya di situ untuk persidangannya sampai putusan pengadilan. Oh, seperti itu ya? Ya. Jadi artinya proses pelaporan ini tidak mandek gitu? Oh, tidak berjalan di tempat, terus berlanjut. Seperti itu. Nah, kemudian dengan terus berlanjut ini, pandangan dan apa sih 2 alat bukti itu yang dimaksud gitu loh? 2 alat bukti itu yang akan ditemukan dalam penyelidikan nanti adalah 1 alat bukti sebagai bukti permulaan untuk menentukan tersangkanya nanti. Apakah dalam penyelidikan tersebut dibuktikan bahwa terjadinya markup seperti apa nanti dalam pemeriksaan di situ? Karena anggaran yang diberikan oleh tingkat 1 gubernur provinsi, saya sudah menemui gubernur ya pada saat itu penuh, pemberian bantuan hibahnya penuh 500 juta. Sesampainya di daerah, dalam pelaksanaannya di pengurus takmir masjid ada penyimpangan dan markup di situ saya hitung dari fisik yang dilakukan. Soalnya masjid berdiri sudah dalam keadaan hampir 80% itu swadaya masyarakat. Jadi harus ada double counting dalam pembukuan, dalam SPJ 1 swadaya masyarakat. Masjid sudah berdiri, bukan pembangunan itu, bukan. Jangan dialihkan perhatian swadaya masyarakat, dialihkan ke hibah, tidak bisa. Jadi pemeriksaannya swadaya masyarakat dulu, setelah itu bantuan provinsi. Ini bergulir, swadaya selesai, setelah itu beberapa bulan kemudian dana hibah turun. Nah, ini yang dibelikan saya hitung terbatas dari jumlah yang dibelikan itu, beberapa yang dibelikan itu tidak sesuai dengan anggaran yang 500 juta. Saya hitung kurang lebih lah 110 juta.
Oh, menghabiskan cuma. Iya. Artinya cuma rehab, bukan pembangunan Bukan, justru gitu ya. bukan. Sedangkan program bantuannya itu pembangunan dari pondasi paling enggak. Artinya menghitung dari awal pembangunan ini ya. Iya, seharusnya kalau memang itu dari pondasi namanya pembangunan masjid itu ya bantuannya. Ini kan memang pembangunan masjid bantuannya, tapi rehab. Ini sudah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Karena apa? Kalau swadaya masyarakat pembangunan dari pondasi sudah jadi, itu faktanya sudah tidak bisa dipungkiri atau direkayasa, tidak bisa, sudah selesai, sudah selesai. Jadi dana hibah itu kelihatan sudah. Kalau diperiksa seperti apa sudah kelihatan, tidak mungkin, jelas sudah itu pengakuan dari takmir, sudah juga pekerja-pekerja masyarakat sekitar yang mengawal. Makanya sampai terjadi keributan bentrok di dalam masjid, ya permasalahan seperti ini, ribut antara bendahara dengan masyarakat. Tinggal ricu lah ya. Wah, bukan ricu lagi, hampir menelan korban jiwa itu. Ya. Oke. Keterangan saksi-saksi yang diutarakan juga kita kan sempat inilah ya, sempat ke lokasi bahwa takmir itu tidak dilibatkan kan, gitu kan. Nah, kemudian dari hitungan itu memang menemukan yang bagaimana sih tindak pidana korupsi itu sampai di markup sedemikian rupa gitu loh. Pandangannya Pak, dari prosedur hingga sampai prosedur kepanitiaan loh ya. Ini bagaimana sih perjalanannya gitu loh. Kalau kita meneliti, kita cermati ya, dugaan tindak pidana korupsi tersebut sebelum melangkah kepada fisik, kepada pembelian ya, kepada pemindahan rekening aja, dari rekening takmir kepada bendahara, itu tidak boleh. Sudah ada unsur pelanggaran, ada dugaan pencucian uang, di situ harus dilakukan pemeriksaan juga. 250 juta diterima tunai di bank. Ada di misal ya. Kepanitiaan kan memang ada khusus kan? Ada. Nah, gimana Pak? Rekening khusus ada punyanya takmir. Jadi bantuan itu langsung ke takmir itu. Pada waktu penerimaan di Bank Jatim itu tunai 250 juta. Diserahkan kepada bendahara. 250 juta ini pemindahan rekening sudah dari takmir kepada bendahara. Ini permintaan dari bendahara. Bukan kemauan takmir memberikan pemindahan rekening ke uang tersebut, bukan. Dari situ ada dugaan, sudah ada dugaan pencucian uang, belum kepada fisik. Dari fisik pembangunan area masjid tersebut itu harus membuktikan notarial dari pembelian barang-barang itu, apa yang dibelikan harus membuktikan notarial itu. Beli kubah, beli keramik, beli pagar, beli galvalum dan segala sesuatunya itu harus dibuktikan. Yang selama ini kita konfirmasi, klarifikasi kepada pihak penyidik baik tingkat Polda, dia tidak membawa bukti-bukti apa dalam pemeriksaan. Bahkan proposal itu tidak bisa menunjukkan dia. Notarial pembelian barang-barang tidak ada. Bagaimana sebagai untuk pelaporan dan kecurangan-kecurangan itu bisa ditangani? Seperti itu. Berarti kan secara kepengurusan semua pekerjaan bendahara kan berfungsi sebagai pemborong. Seharusnya itu ada bagian-bagian lain yang harus dibagi tugas. Ini monopoli pekerjaan, jadi kecurangan tidak akan tahu, seperti itu. Nah, itu yang mendasari ya, mendasari kuat bahwa hal ini yang merupakan markup ya. Ya, sebagai bukti permulaan dulu itu. Bukti permulaan dari awal kepanitiaan ya. Aliran dana itu kan, seperti itu ya. Iya, betul. Nah, oke, kembali kepada yang di Polda Jatim ini, setelah pasca yang masyarakat ya? Iya, masyarakat tanpa ukir yang itu bagaimana waktu? Ya dalam ruangan penyidik di Polda Jatim satu persatu kami membawa masyarakat tersebut untuk menanyakan kepada pihak penyidik apa yang menjadi unek dan permasalahan, baik dari saksi melihat warga sekitar yang paling dekat, baik dalam tahap pekerjaan semuanya, apa yang menjadi pelanggaran dalam pelaksanaan, juga dia masyarakat sebagai penyumbang bantuan dari swadaya masyarakat. Begitu. Jadi menyampaikan kepada pihak penyidik pelanggaran-pelanggaran yang diutarakan selain dari bukti-bukti yang kami dapat dari LSM Perjuangan Rakyat bersama anggota, juga dari masyarakat, semuanya siap membeberkan di ruangan Polda Jatim dan siap hadir. Berapa ratus ribu orang akan hadir di persidangan dan siap sanggup hadir dalam persidangan nanti. Dan kami juga dalam persidangan nanti akan menghadirkan saksi ahli. Kalau perlu saya turunkan saksi ahli dalam persidangan. Semua pengacara yang sudah saya siapkan sudah, nanti di persidangan sudah siap, dari pelindung lembaga perjuangan sudah siap. Gitu. Ini
konsisten tetap mengawal kasus ini gitu ya, Pak Ketua, terus. Nah, kemudian harapannya juga kepada APH nih, khususnya ini bagaimana Pak Ketua? Harapan saya kepada APH khususnya Polres Situbondo juga kepada Bapak Kapolres, karena mengingat bantuan ini bantuan dana hibah yang harus dipertimbangkan dalam prosesnya dan juga harus betul-betul ditegaskan dalam penindakannya, karena ini berdasarkan dengan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dan berdasarkan dengan Undang-Undang tahun 1900 dalam pasal 29 ayat 1, setiap seseorang berhak beribadah sesuai dengan agama masing-masing dan berhak dan layak beribadah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi sesuai dengan agamanya masing-masing, berhak untuk mendapatkan peribadatan yang layak. Jadi itu setiap seseorang tetap dilindungi oleh undang-undang. Jadi diberikan kesempatan untuk bebas dalam menentukan agamanya, jadi tidak timbul sarah permasalahan yang lebih melebar lagi nanti. Juga mencari keadilan. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Ketua. Jadi proses ini dalam hal selaku Ketua LSM Perjuangan Rakyat tetap mengawal kasus ini ya Pak Ketua, sampai tuntas, sampai permasalahan ini selesai. Karena sangat diperjuangkanlah kalau masalah dana hibah ini, karena untuk kepentingan umat beragama Islam untuk tempat peribadatan. Jangan sampai jangan sampai disalahgunakan. Jadi kita tetap untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam hal ini. Seperti itu. Oke, demikian Pak Ketua. Terima kasih, kami dari Arjuna News wawancara secara langsung mengenai perkembangan dan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambak Ukir itu sendiri, yang didampingi oleh Ketua LSM Perjuangan Rakyat akan mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah masjid Baitur Rahman, bangunan masjid Baitur Rahman yang ada di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Demikian wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.